Presiden Prabowo Subianto melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia masa jabatan tahun 2025 hingga 2030 secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan yang berlangsung pada Kamis 20 Februari 2025 ini adalah momen bersejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia. Namun tantangan besar menanti para kepala daerah yang baru dilantik. Salah satunya adalah bagaimana mereka mampu menjalankan roda pemerintahan dengan anggaran yang efisien di tengah berbagai keterbatasan fiskal. Apakah mereka dapat mengoptimalkan alokasi dana untuk pembangunan daerah tanpa pemborosan? Strategi apa yang akan diterapkan untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat? Berikut adalah wawancara eksklusif jurnalis CNBC Indonesia Selena Salsabila bersama dengan sejumlah kepala daerah berikut ini. Tiap hari kita biasa berlari, push up, sit up, ya bangun pagi jam 4, jangankan retweet, pilkada aja kita lewatin. Oh enggak, salah itu. Ini harus dilurusin, tidak ada pemangkasan anggaran. Yang ada adalah realokasi anggaran. Beda. Jadi realokasi dari belanja tidak penting menjadi belanja penting. Dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat. Itu yang dilakukan. Tahun ini saya merubah anggaran belanja pembangunan ruang kelas baru di Jawa Barat dari 60 miliar saya rubah menjadi 1,2 triliun. Dari 1,2 triliun ya. Dengan membangun 3.333 ruang kelas baru, saya membangun 9 sekolah baru. Nggak ada persiapan apa-apa, tiap hari kita biasa berlari, push up, sit up, ya bangun pagi jam 4, jangankan retweet, pilkada aja kita lewatin. Oh enggak, salah itu. Ini harus dilurusin, tidak ada pemangkasan anggaran. Yang ada adalah realokasi anggaran. Beda. Jadi realokasi dari belanja tidak penting menjadi belanja penting. Dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat. Itu yang dilakukan. Tahun ini saya merubah anggaran belanja pembangunan ruang kelas baru di Jawa Barat dari 60 miliar saya rubah menjadi 1,2 triliun. Dari 1,2 triliun ya. Dengan membangun 3.333 ruang kelas baru, saya membangun 9 sekolah baru, SMA baru, kemudian pembangunan jalan dari 600 miliar menjadi 2,4 triliun, pembangunan irigasi
dari 60 miliar menjadi 350 miliar. Kemudian pembangunan rumah rakyat miskin dari 20 miliar menjadi 350 miliar. Kemudian jaringan listrik dari 20 miliar menjadi 350 miliar. Dan kemudian beasiswa kita tingkatkan, kemudian pembangunan rumah, kemudian pembangunan puskesmas. Pokoknya saya punya target pembangunan infrastruktur Jawa Barat selesai dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun? Optimistis, Kang Deddy? Saya pengalaman untuk itu, jadi optimis. Oh ya, alhamdulillah kemarin udah berikan pelatihan PBB ya oleh dari Kemendagri, insya Allah kita siap Siap untuk ya, Pak, ya? berangkat besok ke Magelang. Fisik, mental siap, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Pastinya harus ada pembekalan ya supaya memang karena kami lihat ini narasumbernya dari Lemhanas, dari juga Menteri juga akan berbagi dengan kita tentang program dari kementerian dan kemudian juga ada beberapa tentang Astacita. Saya kira ini adalah sangat urgen tentunya yang nanti akan berdampak bagaimana kita mensinergikan program provinsi dengan nasional, demikian juga kabupaten kota dengan provinsi. Iya, prioritas kita sudah jelas ya, kaitan dengan pendidikan, kemudian kita pertanian, kemudian juga pembenahan infrastruktur, dan kemudian juga milenial entrepreneur, itu sudah menjadi program unggulan kita. Dan dengan adanya rasionalisasi anggaran, memang menurut kita ini suatu hal yang biasa. Yang lalu kan juga begitu ketika COVID. Dan sekarang ini juga ada pertimbangan pusat tentunya. Nah maka dalam hal ini menjadi peluang bagi kita. Dan alhamdulillah kita di Sumatera juga punya potensi perantau. Nah ini juga kita kapitalisasi. Itu makanya kita juga komunikasi dengan perantau-perantau kita. Dan insya Allah kita juga sedang merancang obligasi. Ya, dan kemudian alhamdulillah juga bank daerah kita, Bank Nagari juga siap juga untuk memberikan pinjaman untuk pembangunan kita. Sebetulnya tidak ada yang belanja tidak penting ya. Cuma barangkali mungkin di sana mungkin efisiensi. Efisiensi sehingga mungkin kaitan dengan perjalanan dinas misalnya ya. Dan kemudian juga ada belanja pegawai. Saya pikir ini bagian dari kita semua untuk mencoba berkolaborasi dan bersinergi supaya kita mengenal satu dengan yang lain. Apabila ada kebutuhan-kebutuhan penting ya, logistik dan sebagainya, ini menjadi kesempatan kita untuk berdiskusi, berdialog. Sebagaimana instruksi dari melalui Permendagri ya, pemerintah daerah Kota Bogor kemarin kita sudah bahas revisi anggaran untuk efisiensi di perjalanan dinas. Namun demikian tentu konteksnya nanti akan kita berikan detail ya bagaimana sesungguhnya perjalanan dinas diatur lebih efisien, lebih efektif. Tapi intinya tentu kita akan dukung langkah-langkah yang diambil oleh Presiden sebagaimana yang sudah disampaikan. Oke, jadi efisiensi pertama yang akan Anda lakukan adalah terkait dengan perjalanan dinas ya Pak ya, Didi ya Pak ya? Ya, ada juga jadi pengadaan barang dan jasa tentu difokuskan kepada barang-barang atau jasa yang memang urgent dan memang memenuhi persyaratan untuk didahulukan. Jadi itu yang harus kita upayakan untuk bisa disesuaikan dengan arahan dari pusat. Ya ini menjadi PR kita karena memang saya dengar sudah ada instruksi dari Menteri Pan-RB dan juga dari Badan Kepegawaian Negara bahwa untuk honorer akan diberikan semacam catatan khusus ya. Bagaimana langkah-langkah kita untuk mempertahankan atau bagaimana anggaran bisa mensupport. Akan tetapi kami sedang menunggu arahan lebih lanjut. Jadi saya belum membaca detail, tetapi ini menjadi PR kita bersama. Ya, jadi yang pertama kita akan menghadapi PPDB online. Nah PPDB online ini selama beberapa tahun belakangan selalu menimbulkan masalah dan kita tentu ingin menyelesaikan bagaimana masalah zonasi. Kemudian juga nanti mungkin kita harus mengambil langkah berikutnya bagaimana memetakan sebaran sekolah sehingga di kemudian hari tidak ada lagi penumpukan zona sekolah maupun mereka yang kemudian tidak kebagian sekolah. Jadi ini menjadi prioritas di bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi. Transportasi kita juga akan segera aktivasi kembali bis kita. Ya bis kita ini sudah menjadi komitmen kami untuk kita bisa aktivasi kembali. Sebetulnya staf ahli itu sudah ada sejak sebelumnya. Jadi di masa PJ Wali Kota, pengangkatan staf ahli itu sudah ada. Jadi kami tidak akan mengangkat staf ahli baru. Jadi yang sudah ada akan kita efektifkan. Saya pikir memang kita perlu bijak ya.
perlu bagaimana mencari formula yang paling tepat untuk pemangkasan anggaran ini tidak kemudian serta-merta mengurangi potensi menurunnya ekonomi. Jadi betul-betul pemangkasan anggaran bukan berarti misalnya begini, pemangkasan anggaran di sektor pengadaan barang dan jasa. Kalau misalnya ATK ternyata memiliki semacam budget yang memungkinkan untuk kita tetap adakan, kita tetap adakan. Jadi saya pikir perlu kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi apa yang menjadi arahan dari pusat. Pertama kami mengucapkan syukur alhamdulillah, tentunya ini sangat bangga sekali. Mungkin bukan hanya kami pribadi, kenapa? Karena ini adalah pertama kali mungkin yang diadakan secara serentak yang dilaksanakan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia ini. Oke, Pak. Tentunya apapun kebijakan pemerintah pusat kami akan mendukung itu semua karena apalagi terkait dengan efisiensi anggaran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentunya dikurangi kegiatan-kegiatan sifatnya seremoni-seremoni atau perjalanan-perjalanan tidak penting. Mungkin hal itu yang terutama yang penting kita pangkas. Masalah honorer tentu ini masalah bersama ya dari seluruh Indonesia. Kami mengikuti aturan dari Kemendagri saja, apabila itu memang harus dipangkas, kita pangkas, apabila tidak sesuai aturan saja, yang mana dengan ada batas waktu tertentu untuk bisa mengikuti dengan P3K kali. Tentunya dengan pengurangan anggaran dikaitkan dengan 100 hari kerja kami rasa tidak terlalu merepotkan ya, karena banyak hal-hal yang program-program unggulan yang kami utamakan, terutama akan menunjang kegiatan makan bergizi secara gratis ini kami utamakan dengan membuat dapur-dapur di tiap-tiap sekolah kan. Kalau untuk pendidikan sendiri kami tidak akan mengurangi itu, semoga tidak ada kebijakan tertentu karena kita selain untuk menunjang indeks pembangunan manusia karena adalah pendidikan adalah tolak ukur baik tidaknya dari suatu daerah, menurut saya begitu. Saya pikir tidak ya, karena kami merasa bahwa memiliki SKPD yang sesuai dengan disiplin ilmu dan kemampuannya untuk bekerja sesuai dengan aturan atau ketentuan yang mereka lakukan itu. Tentunya kami memberi keyakinan dulu ya kepada mitra-mitra bahwa pemotongan anggaran ini bukanlah untuk keinginan Presiden untuk menghambat pembangunan, tidak. Tetapi adalah pemotongan yang anggaran-anggaran yang tidak perlu. Yang seperti saya sampaikan tadi adalah kegiatan-kegiatan seremoni yang tidak penting. Mungkin itu yang sebenarnya yang perlu kita jelaskan dan perlu kita sosialisasikan apa makna dari pemangkasan anggaran itu sendiri mungkin. Ya, pertama kami bersyukur hari ini dilantik di Istana Negara ya, di Istana Kepresidenan, dan juga tentunya kami bangga sekali bisa hadir di sini dilantik langsung oleh Pak Presiden Prabowo, dan juga bangga juga bahwasanya Pak Presiden mau menyalami kami satu persatu. Tentu ini menjadi kebanggaan kami dan menjadi sebuah momentum yang tidak mungkin dilupakan karena ini adalah sejarah pertama di mana kepala daerah sama-sama dilantik, begitu banyaknya kepala daerah di satu hari yang sama. Dan juga untuk persiapan retreat besok tentunya kami menyiapkan ya fisik dan mental, karena yang terpenting adalah tentang materi-materi pelajaran yang nanti disampaikan oleh banyak para menteri-menteri yang tentunya bagaimana memfungsikan antara kepala negara dengan kepala daerah yang terpilih, menyatukan frekuensinya, bagaimana nantinya apa yang diharapkan dari Presiden Prabowo itu bisa dijalankan di kota kami masing-masing. Kami akan mengikuti apa yang dimenjadikan arahan dari Pak Presiden kemarin, yaitu tentang permasalahan kunjungan-kunjungan luar negeri, pertemuan-pertemuan yang mungkin bisa diefektifkan, itu yang akan nanti kami strategikan. Kami akan memilah-milah agenda-agenda, event-event apa yang nantinya bisa diefisiensikan. Yang penting adalah bagaimana mengoptimalisasi program-program tadi nantinya, agar nantinya mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Presiden tentang efisiensi tadi bisa terjalan dengan baik. Tapi memang kami akan mengukur dengan baik juga, karena program-program yang mungkin sudah diketok anggarannya dari kemarin, kami akan lihat kembali yang mana yang perlu, yang mana yang tidak. Ya, tapi pendidikan tetap penting, itu harus terus. Lalu kami juga memang sedang melakukan yang memang ditransfer juga program ini dari pemerintahan sebelumnya, dari Pak Bobi, yaitu tentang regrouping sekolah. Ya, regrouping sekolah di mana nanti mengefisiensikan aset-aset bangunan yang nantinya sekolah-sekolah ada yang bisa di-merger bersama, agar nanti ada aset tambahan juga yang bisa nanti kita alokasikan menjadi SMP-SMP baru. Tambahannya seperti itu. Ya, kami nanti akan melihat kembali, tapi yang penting adalah program tersebut harus bisa berjalan. Harapan dari Pak Presiden untuk nantinya di Kota Medan MBG itu berjalan dengan baik, itu yang akan kami jalankan. Tapi bagaimana nanti alokasi anggarannya kami akan pelajari lebih dalam. Yang penting adalah programnya baik berjalan dan jangan di tengah jalan ada masalah.
Intinya kami akan berkonsultasi ke banyak pihak, tidak menjadi satu linear apa yang kita lakukan jalan bersama satu arah. Tapi banyak pihak harus diikut sertakan untuk memiliki pemahaman yang sama tentang ruang efisiensi ini.